Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Pancadewi Purwati MPD, dosen PGSD Universitas Negeri Semarang. Berikut ini saya memaparkan tentang LPS mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk jenjang sekolah dasar yang saya gunakan untuk pembuatan video pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mahasiswa memiliki tanggung jawab dalam simulasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia secara mandiri. 2. Mahasiswa memiliki tanggung jawab dalam simulasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 3. Mahasiswa mengembangkan pendekatan, model, metode, strategi, teknik, bahan ajar, media dan sumber belajar yang inovatif dan kreatif dalam merancang perangkat pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Keempat, mahasiswa mampu mengembangkan rancangan alat evaluasi baik proses maupun hasil pembelajaran bahasa Indonesia di jenjang sekolah dasar. 5. Mahasiswa mampu menyimulasikan rancangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di jenjang sekolah dasar dengan pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif dan kreatif. Yang kelima, mahasiswa mampu menyimulasikan rancangan alat evaluasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Adapun mata kuliah PPBSI jenjang SD ini memiliki deskripsi sebagai berikut, yang meliputi pengembangan modul ajar, media, sumber belajar, bahan ajar, lembar kerja, penilaian serta simulasi pembelajaran. Adapun materi yang digunakan pada pembelajaran PPBSI ini adalah meliputi 1. Prinsip dasar dan komponen pembelajaran. 2. Strategi, model, pendekatan, metode, teknik, dan taktik pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Materi berikutnya adalah strategi pembelajaran, lalu juga tentang kurikulum, baik kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Secara spesifik setelah UTS, mahasiswa akan melakukan kajian sekaligus mengembangkan tentang dasar pemilihan materi ajar, pengembangan materi ajar, media pembelajaran, model, penilaian, dan perangkat pembelajaran inovatif yang nantinya akan digunakan dasar untuk membuat artikel ilmiah tentang pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di jenjang sekolah dasar.
sebelum lebih lanjut, saya ingin cek kehadiran pertemuan kelima. Sebagian tadi sudah kita presensi melalui Skype digital. Ini supaya kelihatan bahwa kita itu sudah luring ya. Maka tak kenal tak akan sayang. Maka harus kita kenal ya. Tintan Kirana, oke. Farah Fauzi, oke. Fatimatus Zahro, remaja kekinian. Henry Zazin, ya, terima kasih teman-teman. Hari ini kita ada di pertemuan kelima. Kemarin kita sudah bicara tentang pendekatan tematik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berdiskusi tentang prinsip, dasar, dan komponen pembelajaran. Yang kedua, kita sudah bicara tentang pendekatan, model, metode, pendekatan tematik itu dalam diskusi kemarin ya, kita persepsi ya, masih digunakan pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Apa buktinya? Apa buktinya? Silakan Mbak. Buktinya itu kalau misalnya membelajarkan mengenai membaca ataupun menulis itu pasti masih berkaitan Mbak. Kalau diajarkan membaca pasti nanti otomatis itu akan belajar mengenai memegang atau menyimak. Ada yang bisa menambahkan? Berarti elemen ya Mbak ya? Elemen ya? Ada yang mau menambahkan? Masih ada yang bisa menambahkan? Yuk, narasumber juga boleh menambahkan. Ini masih apa saja? Apa sih arsitek? Ya, silakan Mas. Di pembelajaran misalnya pada IPA atau mata pelajaran lain itu juga menggunakan bahasa Indonesia sehingga dapat menjadi penguraian atau perkembangan pembelajaran bahasa secara. Oke, ada lagi? Pendekatan tematik masih digunakan ya. Silakan masuk Mas. Silakan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia masih digunakan, yaitu untuk menyatukan 4 keterampilan berbahasa, bahwa keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis perlu diikat dengan menggunakan tema, gitu ya, tematik. Nah, sekarang kita akan bicara tentang saintifik. Pembelajaran bahasa Indonesia, apakah semua materi bahasa Indonesia itu ilmiah? Contoh, ketika kita belajar puisi, apakah yang ditulis dalam puisi oleh siswa itu ilmiah? Tidak. Apa buktinya tidak ilmiah? Bisa hasil imajinasi, bisa kalau cita-citaku ya, bisa hasil apa perlu saintifik? Kira-kira kalau dibelajarkan dengan tanpa arah begitu ya. Next, kita buktikan. Nanti narasumber akan menyajikan tentang pendekatan saintifik. Nah, pertanyaan saya sekarang, pendekatan dengan model itu di mana letak perbedaannya? Silakan. Oke, iya. Kalau pendekatan itu masih secara umum, jadi itu sudut pandang dulu terhadap proses pembelajarannya. Kalau model itu dia lebih spesifik dan sudah jelas dari awal sampai akhir itu ada sintaksis-sintaksisnya. Iya, terima kasih. Betul ya, kemarin di pertemuan kedua kita sudah membahas ketika kita bicara tentang model, bingkai besar itu tampak ada prinsip sosial, sistem reaksi, dampak pengiring, dampak instruksional, dan sintakmatiknya sudah nyata. Nah, kalau
yang kemudian akan digunakan dasar untuk menyusun artikel ilmiah berkaitan dengan pengembangan. Nah, bukti bentuk pengembangan contohnya seperti ini teman-teman. Di tagihan kita belum ada produk keluaran kita masih berdiskusi tentang beberapa materi yang harus kita kuasai, yang harus kita tuangkan dalam modul ajar. Nah, hari ini nanti setelah narasumber menjelaskan tentang teori saintifik dan penggunaannya, juga ada luaran berupa modul ajar yang inovatif sebagai bentuk perwujudan produk atau produk perkuliahan yang berjenjang. Nah, kalau boleh saya bertanya, pertemuan 1, 2, 3, 4 kemarin kita menggunakan model apa? Pertemuan hari ini kita menggunakan model apa? Siapa yang bisa menjawab? Kemarin Anda hanya diberi topik untuk memecahkan masalah. Berarti menggunakan model problem based learning. Tahu ceritakan Mas juga. Problem based learning itu model yang seperti apa? Problem based learning adalah model di mana guru menyiapkan skenario untuk problem yang akan diberikan kepada yang akan dididik serta didik, lalu serta didik dituntut untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Oke, siapkan Mas Dina. Ada berapa simak? Ada berapa langkah? Lagi 5, silakan jelaskan. Oke, silakan Mbak. Ya. Untuk tahap yang pertama itu ada orientasi siswa terhadap masalah. Orientasi siswa pada masalah. Terus, Kemudian yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menjadikan hasil karya. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. iya. Jadi produknya berupa pemecahan expert. Nah, hari ini kita menggunakan model apa bedanya? Ya, silakan. Kalau proyek itu nanti ada hasil akhirnya berupa proyek yang dihasilkan dari belajar. Berarti memecahkan masalah tetapi juga menghasilkan sudah menghasilkan sesuatu. Ada yang sering disingkat PJBL yang nanti kita lakukan. Mengapa ini saya tanyakan? Karena besok saudara akan memfasilitasi pembelajaran. Jelas Anda harus tahu desain yang Anda gunakan itu problem based learning atau project based learning. Siapa yang sudah nanti saudara-saudara semuanya berhak untuk menanggapi, merespon, kemudian mengadaptasi dengan produk Anda. Kalau memang perlu diperbaiki, maka Anda akan melakukan perbaikan karena evaluasi hasil akhirnya saya lakukan setelah Anda memperbaiki di pertemuan ke-6 nanti. Terima kasih. Hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-5 dan harus Anda sadari kita menggunakan project based learning. Dipersilakan moderator untuk memulai perkuliahan kita sehingga akan mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimal. Dipersilakan. Dimulai dari doa karena tadi kita belum berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada saya dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Sarjini dengan NIM 140142100 selaku moderator yang akan membimbing jalannya kegiatan pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan pada hari ini. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa
3 jam pelajaran untuk materi dan 1 jam pembelajaran untuk evaluasi pembelajaran. Bisa di-scroll ke bawah. Nah, sebenarnya kita menggunakan asesmen diagnostik untuk mengetahui dasar pengembangan pemasaran kompetensi profil individu serta profil lingkungan awal peserta didik sehingga nanti kita dapat menentukan pendekatan yang lebih efisien. Lanjut ke bawah. Nah, untuk capaian pembelajarannya, selanjutnya nanti juga akan ada pengayaan dan remedial bagi peserta didik yang masih di bawah standar pencapaian akan diberikan remedial, sementara yang memiliki kemampuan di atas standar akan diberikan pengayaan. Nah, untuk media ajarnya ini saya menggunakan interaksi e-book berbasis STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, itu ada kegiatan 1. Nanti di sini ada 3 kegiatan utama. Di kegiatan pertama itu hubungannya dengan social emotional learning. Jadi siswa itu mengungkapkan perasaannya terhadap cerita yang telah dipisah dan disimak. Nah, sederhana yang harapannya bisa membantu guru untuk mengelola pembelajaran. Nah, informasi letak posisi di sini nanti siswa bisa mengidentifikasi kanan dan kiri menggunakan kegiatan yang interaktif. Dan untuk selanjutnya ada KPD kelompok. Nah, di sini saya hanya menggunakan KPD kelompok karena untuk kelas 1 dengan 3 aktivitas utama. Aktivitas pertamanya nanti peserta didik memadukan informasi pada teks narasi imajinatif. Dan di sini tuh peserta didik akan mengamati sebuah gambar. Dari sebuah gambar akan ada cerita Rempang. Nah, cerita sederhana Rempang ini nanti akan dilengkapi dengan diskusi secara berkelompok. Makanya di sini cukup kompleks karena tidak hanya satu, ada pilihan ganda, uraian singkat menjodohkan, pilihan ganda kompleks dan esai. Jadi nanti siswa itu diajak supaya pola pikirnya dari awal itu tidak terpaku harus A harus B. Jadi pada dasarnya semua opini itu benar. Jadi di sini siswa dilatih untuk mempercayai bahwa semua opininya itu benar. Nanti disajikan dengan cara-cara yang lebih ilmiah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disusun. Selanjutnya ini ada soalnya atau pertemuan berikutnya, baik pada materi yang sama ataupun pada materi yang baru. Nah, nanti dari hasil pencapaian di LKPD, hasil observasi refleksi itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perencanaan di pertemuan selanjutnya. Ambil argumen membaca dan memeriksa dengan topik utama yaitu teks narasi imajinatif yang akan diajarkan selama 1 kali pertemuan dengan rincian 3 jam pelajaran untuk materi dan 1 jam pembelajaran untuk evaluasi pembelajaran. Bisa di-scroll ke bawah. Nah, sebenarnya kita menggunakan asesmen diagnostik untuk mengetahui dasar pengetahuan pemasaran kompetensi profil individu serta profil lingkungan awal peserta didik sehingga nanti kita dapat menentukan pendekatan yang lebih efisien. Lanjut ke bawah. Nah, untuk capaian pembelajarannya, saya mengambil capaian pembelajaran peserta didik mampu memahami informasi dari bacaan dan tayangan yang di desa tentang diri dan lingkungan, narasi imajinatif dan puisi anak dengan tujuan pembelajaran untuk mengemukakan, mengaitkan, melakukan, mengembangkan serta mempresentasikan informasi tentang diri dan lingkungan pada teks narasi imajinatif. Dan di sini sudah memuat keterampilan coach ada C4, C6, P4 dan P5 di situ dengan profil pembelajaran Pancasila berpendapat kritis, di mana nanti outputnya adalah peserta didik dapat memiliki rasa ingin tahu dan kemampuan bertanya terkait teks narasi imajinatif sederhana yang disajikan, serta profil pembelajaran Pancasila yang kedua yaitu kreativitas dengan menghasilkan teks narasi imajinatif sederhana berdasarkan gambar yang disajikan. Untuk materi utama pada pembelajaran ini, saya menggunakan kata-kata yang menunjukkan letak dan posisi, informasi tersirat mengenai diri dan lingkungan dalam teks narasi imajinatif, serta membuat teks narasi imajinatif mengenai diri dan lingkungan dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, menggunakan pendekatan terpadu dengan beberapa metode. Di sini saya menggunakan metode drama, metode pembatasan bahasa, metode SAS, diskusi dan tanya jawab. Dengan medianya nanti menggunakan PowerPoint, Smart Activity Book. Di sini adalah media yang saya kembangkan. KPD lalu ada speaker dan laptop, dan di bawahnya itu ada kegiatan pembelajaran berdasarkan sitas problem-based learning. Langsung di-scroll. Nanti ada asesmen formatifnya pada 3 ranah yaitu afektif, menggunakan teknik non-tes dengan bentuk penilaian observasi. Selanjutnya pada penilaian kognitif menggunakan teknik tes tulis dengan bentuk penilaian instrumen soal, dan psikomotorik menggunakan penilaian kerja dengan instrumen soalnya itu ada 2 capaian keterampilan yang nanti sudah dicapai. Selanjutnya nanti juga akan ada pengayaan dan remedial bagi peserta didik yang masih di bawah standar
selanjutnya di sini ada bahan ajar. Bahan ajarnya bahan ajarnya di sini. Nah, bahan ajarnya di sini memuat beberapa hal, yaitu ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, penjelasan tentang bahan ajar, panduan penggunaan bahan ajar, dan materi ajar. Nanti di materi ajarnya ini ada materi tentang teks narasi imajinatif. Selanjutnya juga akan ada contoh teks narasi imajinatif menggunakan gambar-gambar, panduan berupa pertanyaan sederhana yang harapannya bisa membantu guru untuk mengelola pembelajaran. Nah, informasi tentang posisi di sini nanti siswa bisa mengidentifikasi kanan dan kiri menggunakan kegiatan yang interaktif. Dan untuk selanjutnya ada LKPD kelompok. Nah, di sini saya hanya menggunakan LKPD kelompok karena untuk kelas 1 dengan 3 aktivitas utama. Aktivitas pertamanya nanti peserta didik memadukan informasi pada teks narasi imajinatif. Nah, di sini tuh peserta didik akan mengamati sebuah gambar. Dari sebuah gambar akan ada cerita rupang. Nah, cerita sederhana rupang ini nanti akan dilengkapi dengan diskusi secara berkelompok menggunakan pilihan kosakata yang telah disediakan. Jadi di sini untuk cerita rupangnya menuntut siswa untuk mencari 13 kosakata yang tepat, sementara di pilihannya ada 12 lebih. Jadi nanti siswa bisa memanfaatkan kira-kira ceritanya akan seperti apa. Nah, pada kegiatan kedua, siswa diajak untuk mengembangkan cerita narasi imajinatif berdasarkan gambar. Di sini akan disediakan 5 gambar berbeda, yang mana nanti siswa bebas memilih gambar yang mana saja untuk dikembangkan dalam bentuk teks narasi imajinatif sederhana, serta menggunakan pilihan kosakata yang telah disediakan. Jadi nanti untuk pengembangan ceritanya itu bebas sesuai dengan kreativitas siswa. Jadi tidak ada benar, tidak ada salah. Di sini siswa diajak untuk berkreativitas sebebas-bebasnya. Dan di tahap yang terakhir, kegiatan 3 ini siswa mempresentasikan hasil diskusi berhubungan dengan keterampilan untuk berbicara serta melatih kepercayaan diri. Selanjutnya, nah di sini ada instrumen penilaian sikap bernalar kritis dengan indikator-indikator yang perlu diperinci, terus juga dari kreatif ada beberapa gagasan, mengeksplorasi ide, mengeksplorasi identitas, serta mengapresiasi tindakan dan karya yang dihasilkan. Ada instrumen observasi sikapnya. Berikut nanti ada skor-skor yang ditentukan, di mana nanti bila skornya 4 berarti siswa telah mencapai kemampuan sesuai indikator, sementara 3 siswa cukup memahami, sementara di 2 siswa kurang mencapai kemampuan paling Ada utama. berapa sikap itu tadi, Pak? 2 yang Dua yaitu bernalar kritis dan kreatif. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ini masih di instrumen observasi sikap. Nah, ini sih ada pengkategorian dan batas interval sangat tinggi, tinggi, kurang, dan sangat kurang. Lalu ini ada sisi soal pengetahuan. Jadi bentuk soalnya di sini cukup kompleks karena tidak hanya satu, ada pilihan ganda, uraian singkat, menjodohkan, pilihan ganda kompleks, dan esai. Jadi nanti siswa itu diajak supaya pola pikirnya dari awal itu tidak terpaku harus A harus B. Jadi pada dasarnya semua opini itu benar. Jadi di sini siswa dilatih untuk mempercayai bahwa semua opininya itu benar. Akan tetapi nanti disajikan dengan cara-cara yang lebih ilmiah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disusun. Selanjutnya ini ada soalnya. Lalu di terakhir ini ada lebih penilaian pengetahuan dengan skor-skor yang disusun. Dan di sini dari sisi penilaian kerja, nah tadi ada 2 bentuk, yaitu rubrik penilaian hasil karya untuk menganalisis. Di sini indikatornya siswa itu dapat mengembangkan teks narasi imajinatif berdasarkan ilustrasi dan kosakata yang dipilih secara bersama, secara berkelompok dengan baik. Jadi apakah cerita yang dikembangkan itu sudah sesuai dengan gambar yang dipilih, dan apakah sudah sesuai dengan tujuan untuk mampu mengajak siswa mengetahui tentang diri dan lingkungan atau belum. Nah, untuk rubrik kerjanya sendiri di sini nanti adalah bagaimana siswa itu mempresentasikan hasil karyanya. Apakah siswa mempresentasikannya dengan tegas, benar, dan percaya diri, atau masih butuh malu-malu dan sebagainya. Dengan rubrik penilaian sebagai berikut, ada untuk hasil karya itu ada kesesuaian ilustrasi yang dipilih dengan teks narasi yang dikembangkan, kesesuaian penggunaan kosakata yang merujuk pada arah demokrasi, kreativitas pengembangan teks
lulusan. Sementara pada rubrik penilaian uji kerjanya, aspek yang dinilainya itu adalah kondisi siswa berdiri tegak saat menyampaikan presentasi, suara terdengar jelas melihat ke arah depan atau audiens, serta mengucapkan salam membuka dan penutup. Nah, selanjutnya akan diberikan pakaian dan dengan tren video yang memperhatikan umpan balik. Jadi siswa yang mendapatkan nilai akhir di bawah standar pencapaian akan diberikan remedial, sementara siswa yang memiliki kemampuan di atas standar dapat diberikan penghargaan. Nah, dari hasil observasi ini nanti dapat ditindaklanjuti aspek mana yang dapat ditingkatkan untuk pertemuan berikutnya, entah itu pada materi yang sama ataupun pada materi yang baru. Nah, nanti dari hasil pencapaian di LKPD, hasil observasi refleksi itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perencanaan di pertemuan selanjutnya. Sekiranya ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Sampai di sini saja. Iya, apalagi bagus karena opsi untuk kelas rendah hanya 3. Apalagi fontnya sudah besar. Kalau itu dibesarkan semua, habislah satu halaman. Berapa kalimat itu? Kaki Bima sakit, Bima tidak bisa berjalan. Ayah ingin menghibur Bima. Ayah baca berapa kalimat itu? Mungkinkah anak SD kelas 1 akan menyelesaikan itu? Jadi masukan Anda gimana? Iya, ya. Pembelajaran berlangsung secara sinkronus dan asinkronus. Pertemuan tatap muka bukan berarti proses pembelajaran berakhir. Dosen masih melanjutkan kinerja sebagai pendidik melakukan langkah berikutnya, yaitu penilaian proyek melalui aplikasi Elena. Proses pemberian nilai awal, saran revisi, unggahan produk hasil revisi hingga produk final proyek pembelajaran dilakukan dosen dan mahasiswa melalui Elena, bagian asikmen. Contoh produk akhir mahasiswa, modul ajar untuk pembelajaran siswa kelas rendah.